Oke, selamat pagi. Kita silakan di kolom chat tulis nama dan nomor absen. Selamat pagi semuanya anak-anak. Sehat-sehat semuanya. Oke, silakan tulis nama dan nomor absen di kolom chat. Kita kali ini akan melanjutkan yang kemarin, begitu ya. Oke, aktifkan Sokratifnya. Saya akan bermula dari, tentunya ada yang baca-baca. Nah, muncul pertanyaan. Tentunya mungkin 1-2 muncul pertanyaan dari sana. Saya mau menjawab pertanyaan kalian dulu, baru melanjutkan bahan. Ya, oke, udah. Silakan. Pertanyaan yang terpikir sama saya mengenai topik yang kemarin, tentunya mungkin ada yang melanjutkan nonton videonya. Jadi silakan yang muncul apa tentang, silakan tanya di chat di Sokratif. Oke, kalau yang belum ada tulis saja belum ada. Oke, ya sementara memang belum benar-benar belum ada ya. Oke, nah saya lanjutkan dengan yang kemarin. Kemarin kita membahas mengenai kita lebih detail adalah ke mekanika kuantum, begitu ya, mekanika kuantum. Nah, kemarin kita sampai ke ada informasi misalkan 4S2. Oke, saya ini apa namanya, ada instrumen, saya mau pause dulu. Nah, di sini kita mau lihat di sini untuk angka 4 sendiri itu adalah nilai n, itu adalah bilangan kuantum utama, begitu ya, kuantum utama. Kemudian untuk S itu adalah subkulit dengan kode L sama dengan 0, gitu ya. Ini untuk N-nya sama dengan 4, kemudian angka 2-nya itu mengacu ke jumlah elektron, begitu ya. Nah, sekarang kita bentuk orbital kurang lebih sudah. Oke. Sekarang di slide itu, maksudnya di video itu ditunjukkan dalam ada kondisi seperti ini.
kalian bisa lihat gambar, di halaman 70 ya. Nah, awalnya jadi pada saat ada perbedaan antara Bohr sama mekanika kuantum gitu ya. Nah, kalau Bohr cukup saja dia kulit ke satu, kemudian kulit kedua, kulit ketiga, begitu ya. Sedangkan mekanika kuantum itu kulit satu kebetulan dia satu subkulit, kalau kedua itu dia dua subkulit, kalau ketiga dia tiga subkulit, begitu ya. Semua gambaran ini itu adalah merupakan tingkat energi eh, pada saat tidak ada elektron, gitu ya, tidak ada elektron. Khususnya terjadi di mekanika kuantumnya, gitu ya, di mekanika kuantum. Nah, kemudian kalian lihat di bagian ada di tulisan di situ ya, gambar 2.28 gitu ya. Nah, di yang A itu adalah atom hidrogen dengan satu elektron gitu ya. Kalau yang B itu adalah sudah dengan atom yang banyak elektron gitu ya, banyak elektron. Jadi ketika memiliki banyak elektron ya, elektronnya sudah mulai terisi di bagian yang ini ya, berarti kalau kita detailkan sebentar, seperti ada yang masuk, kita detailkan. Nah, kita detailkan, silakan tulis nama dan nomor absen di chat. Nah, di sini kita mau lihat di sini adalah kalau kita detailkan ini 1S, 2S, 2P, ini 3S, 3P dan 3D. Gitu ya. Nah, ketika banyak elektron, energinya sudah ber apa namanya? Berpencar-pencar ceritanya gitu ya. Nah, kalau kita lihat energinya itu pertama adalah kulit pertama dia 1S. 1S itu paling rendah ya. Energinya paling rendah. Energinya paling rendah. Memang jadi ini adalah energi elektron ya. Memang dia paling dekat sama inti. Wah, tentunya harusnya energinya paling tinggi, Pak. Nah, di sini kita melihat elektron ini energi kinetik dari elektron ya. Energi kinetiknya yang kita lihat gitu ya. Energi kinetik yang kita lihat. Nah, kalian bayangkan, kalian pernah main ini ada benang, terus ada benda, gitu ya, ada benda. Nah, semakin panjang bendanya, kira-kira sama B, antara A sama B, mana yang memiliki kita harus mengeluarkan energi lebih banyak untuk berputar supaya dia berputar seperti ini. Wong 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 wong. Ini juga berputar seperti ini. Gitu ya. Nah, mana yang memerlukan ini kita ada di sini berdiri. Ini tangan. Kemudian ini diputar ya. Ini kita ada di sini. Gitu ya, kita ada di sini. Nah, coba sekarang chat mana jawaban yang kalian pilih, A atau B yang harus menggunakan energi paling banyak. Oke, thank you responnya.
Nah, di sini udah satu jawaban semua ya. Oke. Nah, artinya ketika jaraknya itu jauh, bukan melihat gaya tarik menariknya ya, bukan melihat gaya tarik menarik dari elektron dan inti, bukan, gitu ya. Itu yang perlu ditekankan. Nah, ketika makin jauh, berarti energinya makin tinggi ya. Nah, ketika elektronnya diisi, gitu ya, ini elektronnya banyak, maka subkulitnya tingkat energinya sudah mulai berbeda-beda, ya. Jadi ada dua kondisi. Kalau tidak terisi, maka kondisinya seperti ini, ya, semuanya sama, satu kulit sama, satu kulit sama, satu kulit sama. Tapi kalau terisi, baru mulai terbagi-bagi, lebih ada degradasinya gitu ya. Nah, yang kedua yaitu di sini 2S, kemudian energinya kemudian 2P, saya gambarkan begini ya, 2P. Kalau ini saya singkat ya. Kalau misalkan 2P ini harusnya isinya 3 gitu ya, jangan bingung ya. Jadi untuk supaya cepat saja. Jadi supaya nggak bingung, saya detailkan aja. Nanti loh ini kok satu Pak, ini 3, ini juga 3. Kemudian yang D-nya itu adalah 5. Itu 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah sekarang untuk ini 2P. Kemudian kenapa kok nggak di atasnya Pak? Ini di atasnya nggak masalah. Yang penting energinya itu adalah lebih tinggi begitu ya. Kemudian berikutnya untuk di kulit ketiga, nah kita ini adalah 3, ini 3S, kemudian ini 3P, nah kemudian ini 4S, kemudian ini 3D. Loh Pak, kenapa kok ini tiba-tiba nyempil ya? Ini tiba-tiba nyempil 4S-nya, kenapa nggak 4D dulu? Ya, kenapa? Ini why not 3D dulu? Ya. Nah, di sini ada alasan yang cukup masuk akal, gitu ya. Cukup masuk akal. Itu adalah begini. Jadi, ketika pertama ini 1S, energinya 2, ini 2S, kemudian ini adalah 2P, ini 3S, ini 3P, dan kemudian 3D ada 5, ini 4S, kemudian ini 4P. Nah, ini ketika kosong. Apa yang terjadi kalau ketika terisi? Ketika terisi. Nah, ketika terisi, ini ada satu elektron, satu S. Nah, kemudian ini mulai mencar, dia mulai terpecah, ya, terdistribusi energinya, karena dia diisi. Ini 2S, maka ini adalah 2P. Kemudian untuk yang D, itu terbagi 3 juga. 1, 2, 3, gitu ya. Nah, ini adalah 3S, ini adalah 3P, ini adalah 3D. Nah, untuk empatnya terbagi juga empat-empatnya. Nah, ini nyempil di sini. Terbagi lagi. 2, 3, 4. Nah, bagaimana dengan kulit kelima? Nah, kulit kelima juga sama, terbagi. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Nah, ini untuk yang saya detailkan di sini adalah 4S-nya. Jadi dia terbagi dan nyusup gitu ya. Sehingga dihasilkan satu yang memang bisa semacam kayak dipatenkan. Kalian lihat gambar 2.29, dia halaman 71 ya. Di sini mulai muncul yang namanya adalah 1S, kemudian 2S, kemudian adalah 2P. Nah, urutannya itu maksudnya. Urutannya jadi seperti ini.
Ya, 4S, 4P, 4D, 4F. Jadi dia begini, terus ke atas lagi, ke sini lagi kayak tusuk sate gitulah ya. Jadi ke atas lagi, ke bawah lagi, jadi ke atas lagi. Nah, ini adalah 5S. Jadi ini urutannya. Selalu tingkatannya berdasarkan apa? Berdasarkan energi. Ya, berdasarkan tingkat energinya. Ya, dari yang atas ini adalah penyebabnya. Kemudian ketika ditelusuri ternyata ada satu keteraturan. Keteraturannya dibuat seperti pola, seperti model ya. Jadi dari pengamatan ilmuwan kemudian menemukan model. Ini modelnya seperti ini ya. Oke, apakah cukup jelas? Masih ada pertanyaan lagi? Masih ada pertanyaan nggak mengenai ini? Silakan. Kalau jelas, bilang jelas. Kalau mau diulang, bilang diulang. Kalau bingung nanya, ya tulis bingung nanya, nggak apa-apa. Apa yang ada terpikir sebelum kita latihan. Ini jelas atau nggak jelas? Soalnya belum ada respon. Sementara nggak ada pertanyaan, bingung jadinya saya. Jelas atau enggak? Oke, nanyainlah satu-satu. Maksudnya ini apa? Michael Aaron. Ada pertanyaan Michael? Masih jelas nggak untuk ini sampai saat ini, Masih, Michael? Pak. Masih, Pak. Masih jelas. Oke, siap. Lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat gitu ya. Kita lihat. Jadi contoh adalah oke, kalian lihat halaman 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 78. Jadi buka halaman 78, kemudian UPD nomor 51. Oke. Nah, untuk elektronnya buka dulu ya. Nah, sekarang untuk elektronnya bahwa subkulit S isinya adalah 2 elektron gitu ya. Maksimal. Ya, ini maksimal. Kemudian P-nya itu adalah 6 elektron dan D-nya itu adalah 10 elektron. Kemudian 4F-nya adalah 14 elektron ya. Kenapa ya, Pak, kok bisa makin banyak ya? Karena lingkarannya makin gede. Kalau lingkaran makin gede berarti elektronnya juga yang bisa ditampung makin besar gitu ya, makin banyak. Nah, di sini saya coba urutkan. Kita mau tulis pertama adalah 1S, 1S, kemudian 2S ya. Kemudian 2P, setelah 2P turun ke bawah ya, adalah 3S, kemudian setelah 3S naik lagi 3P, kemudian 4S ya, kalian ikuti, kemudian 3D, 3D, kemudian 4P dan 5S gitu ya. 4P dan 5S. Oke, yang ini saya copy paste ke bawah ya. Nah, kita mau pakai di sini untuk mengerjakan UPD nomor 51. Contoh adalah nomor atom 12. Nomor atom 12 itu adalah Mg. Nah, kita tulis di sini. Oke, nah kita tulis OO.
Oke, nah sekarang elektronnya ini 2, maksimal 2 ya. Nggak usah E-nya, nggak usah 2, S-nya 2, jadi total masih 4 ya. Nah, ini harus diisi berapa? Atom Mg itu adalah atom Mg itu 12 proton, kemudian ini mengandung 12 elektron ya. Untuk neutronnya kita belum bahas ya. Jadi 12 proton, 12 elektron. Nah, jumlahnya harus 12. Ini masih 4. Gitu ya, masih 4. Nah, kemudian ini 6. Jadi jumlahnya 10. Nah, ini 2. Oke, udah 12. Berarti konfigurasi elektronnya adalah seperti ini. Yang lainnya dihapus. Begitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan yang 25. Ya, misalkan 25. 25 itu nomor atomnya 25, 25, 25, 25, 25, 25 apa ya? Unsur apa ya? Periodic table. Kok nggak salah mangan? Betul, mangan. Yes. Berarti sekarang ini 25 Mn. Jadi kita buat di sini, kita hitung jumlah elektronnya. Nah, sekarang ini adalah 25 proton, kemudian ini 25 elektron. Elektronnya 2 terdistribusi, ini 2, ini 6, ini 2, ini 6, ini 2, ini 10. Nah, terus kita hitung ya. Ini 10, ini 10. Ups, ini kelebihan ya. Jadi harus 5. Ini maksimal di 10. Oke, jadi 5. Sudah, ini adalah konfigurasi elektronnya. Jelas ya? Nah, sekarang kita mau buat. Nah, bagaimana kalau seandainya dia berubah menjadi ion? Berubah jadi ion, ketika berubah menjadi ion, kebetulan ionnya itu adalah Mg12 ya. Berarti awalnya dia memiliki konfigurasi seperti ini. Gitu ya, memiliki konfigurasi seperti itu. Nah, untuk melepaskan, jadi prosesnya dia melepaskan elektron. Ya, melepaskan elektron. Di sini kenapa harus melepas? Ya karena dari realitanya, karena dia ketika menjadi Mg2+, nah untuk si proton dia itu memberikan sumbangsi muatan positif. Yang ini juga negatif elektronnya. Jadi kalau ini 12, yang ini 12, maka atom magnesium dia nggak ada muatannya. Ya, supaya dia bermuatan positif, maka dia harus kehilangan elektronnya ya. Masih memungkinkan dong dari struktur atomnya katakan positif terus begini ya, yang keluar ininya dulu. Karena elektron dia ada di bagian luar ya. Sedangkan proton dan neutron itu ada di bagian dalam, di bagian intinya ya. Oke. Di sini dia harus memiliki jadi tetap 12 proton, kemudian 10 elektron. Kita melihat prosesnya dari yang ini. Ya, dari yang ini. Jadi supaya ini lebih rapi, saya simpan di bawah. Kok nggak ikutan? Oke. Nah, di sini yang terjadi kita ingat prosesnya bahwa dia melepas. Kalau melepas yang memungkinkan adalah yang dari luar dulu. Berarti dia melepas 2 elektron ya, melepas 2 elektron. Berarti diambil dari yang terluar, berarti ini yang diambil. Berarti konfigurasinya menjadi untuk ionnya menjadi 1s2, 2s2, 2p6. Nah, sekarang hati-hati untuk berkaitan sama yang Mn, yang 25 Mn ini. Kita perlu hati-hati. Dia bisa menjadi Mn2+, 25. Secara
yang ini yang terlihat, kita ingat bahwa elektron dilepas dari kulit terluar, ya, dari kulit terluar. Nah, oke, kita sebelum membahas ini, kita perlu membahas berkaitan sama kulit terluar dan energi, ya. Oke. Nah, sekarang saya mau buat dari yang ini, saya mau buat lingkaran demi lingkaran, ya. Lingkaran-lingkarannya itu menunjukkan kulit ke, ya, lingkaran ke 1, 2, dan 3, dan 4. Nah, ini saya simpan dulu. Ini simpan dulu ke bawah. Sekarang kita mau ambil bagian ini, gitu ya, bagian ini, supaya kalian bisa lebih jelas. Loh, ini sama aja. Oke, ini belum pindah. Oke, ini udah pindah. Oh, gimana ini? Oke, nah, ini udah. Nah, saya ambil kebanyakan. Bentar. Aduh, maaf. Nah, sekarang ini saya ambil di bagian atas. Oke. Nah, kita buat lingkaran-lingkarannya, ya. Oke, yang ini inti, protonnya ada 25, kemudian neutronnya menyesuaikan. Kita lengkapi saja bahwa Mn nomor masanya adalah, kita lihat di sini. Nah, kita lihat. Oke. Bagus ya. Ini dia. Ini dia. Untuk Mn ini 54,93, kita bulatin ya. Berarti 55. Berarti neutronnya adalah 55 dikurangi dengan 25. Jadi 30, gitu ya. Nah, sekarang kulit pertama. Jadi kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, dan kulit keempat. Di sini ada satu S. Nah, isinya terisi penuh. Ya, ini tergambar untuk kondisi ini. Kemudian di sini ada ini ada 2 subkulit. Untuk S terisi dulu. Kemudian untuk P terisi penuh, gitu ya. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu ya. Berarti yang ini kulit kedua. Gitu. Nah, ini sekarang kulit ketiga. Ini 3S, subkulit 3P, ini 3D. Yang ini adalah 4S, 4P, 4D, 4F, ya. 4S, 4P, 4D, 4F. Ini 3P, ini 3D. Nah, elektron yang diisi adalah yang 2S, satu kotak. Kemudian yang ini adalah 3P, gitu ya. 3P isinya penuh, ada 6. Nah, kemudian ngisinya 4S dulu. Ya, ini sudah terisi. Nah, kemudian ini terisi 4S dulu. Jadi 4S terisi. Nah, ini kelihatan gitu ya. Nah, kemudian baru ngisi yang 3D. Yang 3D. Ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kelihatan kira-kira yang keluar dulu atau misalkan yang terluar itu yang mana? 4SK atau 4S atau 3D yang keluar. Coba
Coba chat di Google Meet-nya. Mana yang keluar? 4S atau 3D? Oke, baru satu yang respon. Yang lainnya masih bingung-bingung nggak? 4S, 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 4S. Kalau jawab 3D juga nggak apa-apa. Nggak disalahkan. Justru malah didiskusikan. 4S, 4S. Udah satu sepakat ini. Ini ada persekongkolan nggak ya? Nah, oke. 4S. Nah, semuanya satu, 4S. Ya, oke. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, oke, 4S ya, betul ya. 4S yang keluar dulu. 4S keluar dulu. Yang paling luar. Paling luar. Gitu ya, paling luar. Jadi, nanti kita kembali ke sini lagi. Jadi, ketika dia, jadi 4S-nya ya, keluar ya. Berarti saya coret prosesnya, mana yang keluar dari ini adalah kalian paling luar, dan kalian sudah sebut paling luar adalah 4S. Jadi dia melepas 2 elektron. Ini 25 proton, kemudian 23 elektron. Nah, jadi susunannya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D5. Sudah, ini konfigurasi ionnya ya. Oke, kita kembali ke yang tadi. Loh, Pak, berarti buat apa kita nulis yang ini? Sedangkan paling luar itu adalah ini. Nah, ini adalah ada maksudnya ada bagian-bagiannya. Kalau yang ini adalah pengisian elektron, ya elektron berdasarkan berdasarkan energi, gitu ya. Sedangkan posisinya gimana? Posisinya tetap bahwa 4S itu adalah paling luar ya. Kalau ini posisi, jadi menunjukkan posisinya. Jadi pengisian elektron di orbital-orbital itu berdasarkan energi ya. Sedangkan kalau posisinya mah tetap saja yang 4 itu selalu lebih jauh dibandingkan lebih jauh dari inti dari nukleus gitu ya. Jadi pengisiannya tetap berdasarkan yang kita bahas dan ringkasannya ada di gambar 2.29 halaman 71. Oke. Nah, sekarang sekarang halaman coba halaman 78 ya. UPD nomor 55. Nah, sekarang dikasih waktu 2 menit ya untuk mengerjakan yang ini 4R28 dan 27S59 nomor 55. Jadi pertanyaannya adalah konfigurasi elektron, kemudian yang B 4 bilangan kuantum elektron terakhir. Ya, sok. 2 menit ya, sekarang 34, nanti 36, menit ke 36 kita bahas. Yuk, kerjakan dulu. Tuh, setelah itu tulis di soperatifnya. Jadi nggak perlu apa namanya, nggak perlu di atas ya, superscript gitu nggak perlu.
Nah, tuliskan jawabannya ya. Mau lihat ke atas boleh ya. Oh, kalian udah tahu kan, udah punya bukunya kan ya. Bisa bolak-balik. Nah, ini untuk membantu supaya langsung. Oke, diperpanjang sampai menit ke-38. Sekarang menitnya ke-36. Yang join Sokratisnya masih 8 orang. Kurang 1 menit lagi. Mungkin kebanyakan ya. Coba yang mulai dari sini dulu. Untuk A, B-nya apa? Oke, udah menit 38. Belum ada yang masukin. Saya mau nanya, coba William nomor absen 34. Soalnya kalau misal latihan ini gimana? Terlalu susah, medium, atau mudah? Will, belum kedengaran suaranya. Coba di chat aja. Mungkin gangguan apa ini internetnya kali. Yang B maksudnya gimana Pak? Ya, oke. Okay. Will kasih respon. Medium susah atau hard? Lumayan susah. Oke, okay. Thank you responnya. Nah, yang B itu maksudnya bilangan kuantum. Oke, okay. Ini ada informasi adalah 4 elektron terakhir ya, 4 elektron terakhir. Jadi berkaitan dengan nomor konfigurasinya, lagi-lagi saya menggunakan yang ini. Saya tinggal copy paste. Cuma 4S-nya hilang ya. Oh, 4P-nya hilang. Oke, nanti saya jelasin apa maksudnya dari yang 4 bilangan kuantum itu. Oke, yang ini. Kalau ininya, jadi memang perlu dihafal, ini 2 elektron, ini 14 proton, 14 elektron ya. 2 proton, 2, 6, 2, 6, 2. Coba, ini 10, ini 12, 8 kelebihan, harusnya 2 ketambahan. Berarti ini kita ganti 2. Ini hapus. Ini 2, ini kita hapus. Teret. Oke, jadi 14 ya. Oke, nah ini ada elektron terakhir. Kan kita pengisian elektronnya awalnya dari sini. Ini yang pertama, urutan kedua, urutan ketiga, urutan keempat, urutan kelima. Ini yang terakhir. Nah, elektron terakhir itu ada di sini. Nah, keempat bilangan kuantum terakhir, ini mah kesepakatan ya.
Jadi berkaitan sama 3p, orbital p itu 3 kotak. Gitu ya. Dia memuat 2 elektron. Jadi untuk elektronnya dia itu dipasangkan adalah 1 2. Gitu ya, 1 2. Nah, yang dimaksud adalah elektron terakhir itu adalah penempatan yang terakhir yang ini. Nah, kita tulis keempat bilangan kuantum. Nah, ini pengisian ini kesepakatan saja. Dia harus mulai dari kiri gitu ya. Sebenarnya kita nggak bisa menentukan harus di sini, harus di sana, kayak gitu ya. Nggak bisa, karena elektron terlalu kecil untuk kita atur. Dan kita nggak berkuasa untuk mengatur itu. Nah, di sini untuk melihat dari sini ya, berarti 4 bilangan kuantum itu adalah N, L, M, sama S. Ya, untuk N-nya sendiri dia sama dengan 3. Untuk L-nya sendiri, L dari P, nilainya 0. Kemudian untuk M itu bergantung dari sorry, bener nggak 0 ya? Harusnya bukan 0, Pak. Betul, very good, setuju. Harusnya bukan 0. Yes, harusnya 1. Benar, very good. 1, karena untuk L0 adalah bentuknya, maksudnya untuk S ya, kode untuk S. Oke. Nah, sedangkan M itu adalah nilainya di antara min L sampai plus L. Jadi, di sini nilainya min 1, 0, ini plus 1. Jadi, elektron terakhir terletak di mana? Di sini ya. Berarti dia M-nya 0. Kemudian spinnya dia menghadap ke atas. Menghadap ke atas adalah plus setengah. Nah, seperti itu. Ya. Nah, sekarang coba 2 menit lagi untuk mengerjakan yang 27. Nah, mungkin udah ada yang selesai, silakan tulis di Sokratis. Nah, oke, udah ada yang ini. Oke, thank you. Nah, sekarang bisa apa namanya upper script. Oke. Udah ada yang ini. Oke, saya langsung aja ya, karena udah ada. Nah, saya mau tunjukin di sini udah ada yang jawab. Thank you jawabannya. Kita cek, kita geser. Ups. Yang ini ya. Oke. Wah, ini kenapa kok 18 AR? Oke, nanti kita belajar. Oke, thank you sudah ngasih tahu. Nah, di sini 4S2 20. Oke, nah kelebihan yang ini ya. Berarti 3D coba ya. Ini kan 18 argon maksudnya. 18 argon kan dia 18 proton dan juga 18 elektron ya. Nah, ini ditambah 20. Ininya adalah 27 proton, 27 elektron. Ya, kita lihat elektronnya. 2, berarti ini 7 ya. 7. Oke, nggak apa-apa. Tapi sudah mencoba. Ya, ini dihapus. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat untuk yang D itu adalah bentuknya itu bukan bentuk, maksudnya 5 kotak. Gitu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang kelima. Oke, untuk pengisian 7 elektron bagaimana? Kita pengisiannya adalah satu-satu dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, berarti elektron terakhir yang mana? Elektron terakhir adalah yang tadi yang kita isi terakhir. 4 bilangan kuantumnya apa? Yaitu N, L, M, S. Untuk N kita lihat dia ada di mana? N-nya 3, gitu ya. Untuk L-nya, kalau untuk D berapa? Kalau untuk D L-nya berapa? Coba di kolom chat.
Untuk D, kode L-nya berapa? Oke, good. 2. Ya, ini 2. Ya, diingatin lagi 0, 1, 2. Ini S, ini P, ini D. Nah, kemudian M-nya berapa? Oke, bahwa M itu sangat bergantung pada L-nya. Sangat bergantung pada L-nya. Berarti dia nilainya adalah minus L sampai plus L. Ya, kita tulis min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Berarti dia ada di min 1. Ya, min 1. Nah, nilai S-nya gimana? Dia ke bawah. Kita kasih simbol min setengah. Itu maksudnya ya. Oke, cukup jelas atau perlu diulangi? Silakan kasih respon. Nggak jelas nggak apa-apa, saya ngulangin lagi. Oke, thank you responnya. Nah, sekarang ini tadi yang ditulis teman kalian yang mengenai 18 AR. Oke. Jadi 18 AR itu adalah singkatan gitu ya, menyingkat. Jadi contoh saya mau buat 18 AR, 18 argon dengan warna merah, 18 argon. Nah, ini kan saya tetap sama ya. Saya mengulang dari sini. Maksudnya saya tulis sama persis. Yang penting adalah jumlahnya adalah 18 elektron. Ini 2 2 6 2 6 2. Ya, kita isi aja sembarang ya. Maksudnya diisi aja penuh, habis itu baru dihitung. Boleh bebas caranya, mau dihitung dulu boleh. Pak, maaf motong Pak. Kenapa? Itu pada gak ngerti. Yang mana? Itu di kolom chat masih pada gak ngerti katanya. Oh iya, oke. Saya baru baca tadi ini. Oke, ya. Jadi ada contoh soal lagi ya. Nah, coba kalian buat konfigurasi elektron dari misalkan 23V. Coba buat konfigurasi ya, kemudian tentukan 4 bilangan kuantum elektron terakhir. Saya minta kalian lebih cepat ngasih responnya ya. Maksudnya kalau saya nggak akan tahu kalau nggak diinfokan. Oke, thank you sudah ada yang ini. Saya coba refresh lagi. Sekarang masukkan jawabannya ke Sokratif. Konfigurasi dan bilangan kuantum elektron terakhir dari vanadium. Ya, coba 2 menit lagi. Coba kerjakan 2 menit. Jawabannya langsung masukkan. Intinya mah jangan malu-malu ya kalau online kayak gini ya. Ada pertanyaan, Pak, yang pengisian spin selalu yang ke atas dulu. Iya, ke atas dulu. Yaitu kesepakatan.
Yang bilang jelas-jelas boleh, yang katakan ulangi boleh, yang belum ngerti boleh. Jadi apa yang ini? Intinya mah tidak malu-malu menyatakan ide kalian. Oke, oke udah ada satu yang masuk. Oke, dua yang masuk. Oke, udah tiga yang masuk. Empat. Oke. Nah, kita bahas ya. Nah, nanti yang lagi ngetik silakan ngetik ya. Nah, ini ada 5 jawaban yang sudah masuk. Begini. Yang pasti kita cocokkan dengan konfigurasinya ya. Maksudnya pengisian elektronnya tadi dari halaman berapa? Ada di halaman 71 ya, yang ini ya. Jadi harus kembali ke halaman 71, selalu merujuk ke halaman 71. Nah, sekarang saya copy paste. Nah, yang ini kita cocokkan. Ini saya tuliskan, ini 4P tadi isinya, soalnya tadi kehapus. Nggak kebawa copy paste-nya. Ini isinya 2, oke. Ini isinya 2. Isinya 2, isinya 2, isinya 6, isinya 2, kemudian isinya 6, gitu ya. Kemudian isinya 2, isinya 3. Kita cek ya, bahwa vanadium itu memiliki 23 elektron. Ya, 23 elektron. Nah, kita hitung 2, 2, 6, 10. 2, 6, 2, 10, 23. Oke, benar ya? Nah, berarti kita fokus namanya elektron terakhir adalah melihat yang terakhir yang ini. Jadi ditempatin di sini pengisiannya. Nah, kita lihat bahwa 3D itu yang kemarin coba lihat untuk supaya D-nya isinya berapa. Nah, perlu mengingat-ingat lagi. Oke, lihat di gambar 2.21 halaman 65. Nah, di situ cari yang 3D, isinya terbuat dari 5 kotak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Diisi 3, 1, 2, 3. Oke, berarti kita tentukan NLMS-nya. Berarti untuk N-nya, kan dia gambaran ini ada di sini ya. Nah, kita berarti elektronnya ada di sini. Ini kita cari ini N-nya sama dengan 3. Kemudian untuk D, untuk D, untuk D itu L-nya berapa? Jadi untuk D itu L-nya 2. L-nya 2. Kemudian nilai M itu ada kita buat kasih di kotak-kotak ini. Nilainya adalah dari minus L sampai plus L. Ya. Ini minus 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Kemudian untuk M-nya berapa jadinya? Oh, ini elektron terakhir ya. Jadi ketika tadi kita mengisi, itu dia posisinya terakhir ya. 1, 2, 3. Ya, ini yang terakhir. Berarti nilai M-nya adalah 0. Kemudian S-nya karena dia ke atas, kita beri simbol plus setengah. Seperti itu. Gimana? Apa mau diulangi lagi? Oke, nah kita cek yang lain. Ini benar. Jadi yang ini itu adalah konfigurasi argon ya. Jadi memakai gas mulia diganti dengan gas mulia. Jelas gas mulia, atom gas mulia. Nah, oke ini maksudnya 4S sepertinya. Oke, ini benar. Kasih simbol plus ya. Memang plusnya harus ada. Ini kasih simbol plus.
Nah, kemudian ini argon, kasih 18 ya. Jangan lupa kasih 18. Oke. Yang ininya yang salah ya. Nilai L-nya. L-nya harusnya 2. Oke, ininya juga salah. N-nya. Jadi pengisian elektron terakhir itu ya benar-benar di elektron terakhir yang mana kita tulis. Ada di sini ya, kita terakhir. Jadi elektron terakhir itu berdasarkan pengisian, berdasarkan energi, gitu ya. Oke, ini benar-benar, ini benar, kasih simbol plus aja. Ini hati-hati, kasih simbol plus 3. Oke, ini lengkapnya 18 AR ya, maksudnya yang dimaksud. 30 plus 2 plus setengah. Ya, benar. Oke. Kasih respon. Apakah masih bingung atau udah better atau gimana? Oke. Pak, saya masih bingung cara tahu S-nya plus atau setengah. Oke, mudah saja. Yang katakan ke atas, ini kesepakatan soalnya. Jadi ya memang disepakati begitu ya, begitu gitu. Ini yang ke atas itu plus setengah, yang ke bawah itu min setengah. Kayak gitu ya. Oke, bingungnya. Oke, Pak, saya masih bingung 18 AR. AR itu apa? Oke. Nah, jadi vanadium penulisannya itu bisa disingkat. Jadi untuk penulisan vanadiumnya ini itu bisa ditulis panjang gitu ya, atau ditulis lebih pendek. Jadi cara singkatan. Jadi ini disingkat dengan 18 argon. Jadi konfigurasi ini sama dengan konfigurasi 18 argon. Maksudnya gitu. Ya, cara penyingkatan saja. Supaya lebih pendek, supaya kita nggak nulisnya panjang-panjang. Maksudnya begitu. Pak, bukannya 4 bilangan kuantum dilihat dari yang terakhir 4S, bukannya 3D. Soalnya 4S ada yang luar. Oke. Karena kita tulisan sekarang kita di sini adalah pengisian. Kita berpatok pada pengisian. Jadi informasi elektron terakhir berbeda dengan elektron terluar. Nah, elektron terakhir itu adalah elektron terakhir yang diisikan pada saat pengisian elektron. Ya, pengisian elektron. Nah, pengisian elektron itu bergantung pada tingkat energi. Gitu ya. Nah, kalau yang tadi dari atom menjadi ion itu kita berbicara elektron terluar. Karena secara logika tentunya yang terluar itu lebih mudah dilepas. Ya. Kalau yang saya tegaskan atom menjadi ion itu adalah posisi. Kalau pengisian itu berdasarkan tingkat energi, gitu ya. Dua hal yang berbeda. Oke, semoga udah terjawab. Kalau yang masih bingung, ini ya, coba Mas kasih info, kasih feedback. Jadi kalau bisa mah kebingungannya apa, ya? Saya masih bingung dalam hal titik-titik. Saya butuh respon. Karena kalau kalian nggak ngomong, saya juga nggak tahu. Oke, kita meetingnya Pak wajib pakai air. Enggak wajib. Enggak wajib. Mau dipakai, mau enggak boleh. Kalau diminta, kalau misalnya soalnya minta disingkat, ya jawabannya harus disingkat kayak gitu. Kalau nggak diminta, pilih mana saja. Bebas. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 8. Nanti pertanyaan-pertanyaan bisa masukkan ke Sokratif ya, kebingungannya. Silakan chat dengan nama dan nomor absen, kemudian live. Oke, hari ini menyenangkan belajarnya. Pak, saya Thank mau you, nanya respon. buat Ya. materi kuis sama PH. Ya. Kan katanya cuman yang 3.1 kan? Iya, betul. Berarti yang atom Dalton gituan belum masuk ya, Pak? Iya, belum. Oke, makasih, Karena Pak. ini top 2. Oke, masih muda. Sama-sama.
Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Pak. Yuk. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama semuanya. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Jeremy udah absen? Bentar Pak, Ya, oke. saya ini nge-lag nggak bisa ditulis absennya Pak. Oh, ya, oke. Ditunggu. Udah bisa belum? Nah sudah, makasih Pak. Oke, sama-sama.